Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para wali santri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa kembali duduk bermajlis di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini biidznillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mempelajari ilmu aqidah dengan merujuk kepada risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 fondasi pokok agama seseorang beserta dengan dalil-dalilnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang kemarin telah kita selesaikan, telah kita tuntaskan, maju ke depan. Maju. Salah satu sebab mendapatkan keberkahan ilmu itu dekat dengan mu'allim. Ya. Baik, maju, silakan, supaya teman-teman yang lain bisa bisa masuk ke dalam majelis. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lakum tafassahu fafsahu fil majalis. Baik, pada pertemuan yang kemarin jemaah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan thalathatul usul, yang dimaksud dengan 3 fondasi pokok, yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal agama Islam, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pasal yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas, di mana dalam pasal tersebut kita membahas beberapa poin yang sangat utama dan sangat agung. Apa itu? Yang pertama, kita mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita membahas beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang mana contoh-contoh tersebut merupakan ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka selesai pula pembahasan kita tentang pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas yang pertama, kita akan membahas yang kedua. Setelah kita mengenal Allah, kita akan mengenal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pembahasan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah sudah sedikit kita bahas pada pertemuan yang kemarin, di mana beliau mengatakan al-aslul tsani, pokok yang kedua. Masing-masing sudah pegang terjemahan ya. Ada di halaman pertama. Soalnya bahasa lembar gitu ya. Halaman pertama. Beliau mengatakan al-aslul tsani, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya yang dimaksud adalah dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dalil dari ijma' para ulama, ya, serta dalil dari qiyas. Itu adalah dalil-dalilnya. Jadi kita belajar agama Islam bukan lewat mimpi. Kita belajar Islam bukan lewat wangsit dari guru. Ya, saya mimpi tadi malam saya ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan demikian dan demikian. Bolehkah semacam ini kita jadikan dalil? Tidak. Dalil dalam agama adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para salaf, serta qiyas. Baik. Ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenali agama Islam, belajar agama Islam melalui dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid. Yang dimaksud dengan Islam, kata beliau, adalah pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan plus berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ini adalah definisi dari agama Islam. Agama Islam apapun itu, yang dimaksud agama Islam apapun itu adalah agama Islam yang dibawa oleh semua para nabi. Semua agama para nabi adalah Islam, dan orang yang mengikuti dakwah para nabi adalah orang yang muslim. Yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk pasrah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Itu adalah definisi dari Islam. Definisi dari Islam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Beliau mengatakan wa huwa thalasu maratib. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Kata beliau, al-islamu, yang pertama adalah Islam itu sendiri. Wal imanu, yang kedua adalah iman. Satu tingkatan yang lebih khusus, lebih spesifik dari Islam. Jadi kalau kita istilahkan ada sebuah lingkaran besar. Lingkaran besar ini adalah keislaman. Di dalam lingkaran besar tersebut ada satu lingkaran di dalamnya, yaitu adalah iman. Kemudian wal ihsanu, dan yang ketiga adalah ihsan. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing dari tingkatan ini memiliki rukun. Islam memiliki rukun, iman memiliki rukun, dan ihsan pun memiliki rukun. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu memiliki 3 tingkatan. Apa tingkatan yang dimaksud tersebut? Tingkatan yang dimaksud adalah yang pertama tingkatan Islam. Tingkatan Islam ini jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah tingkatan yang mewakili semua amalan zahir. Amalan zahir itu contohnya apa? Salat. Salat itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir. Sedekah, amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin. Sedekah tapi tak batin, iso? Harus mengeluarkan uang, itu adalah amalan zahir. Kemudian haji. Apakah bisa amalan batin haji? Tidak bisa. Harus berangkat kemana? Ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
kemudian sholat, kemudian puasa, itu semua adalah amalan-amalan zahir. Amalan zahir ini semuanya digolongkan menjadi golongan tingkatan Islam. Tingkatan Islam. Satu tingkatan di atas tingkatan Islam adalah tingkatan iman. Tingkatan iman ini adalah tingkatan yang mewakili semua amalan batin. Apa semua amalan batin? Contohnya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul kita Muhammad SAW, kepada iman kepada para kitab, keikhlasan dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin ini tingkatannya namanya tingkatan apa? Tingkatan iman. Dan ada satu tingkatan yang melebihi tingkatan Islam, ada satu tingkatan yang melebihi tingkatan iman, yaitu tingkatan ihsan. Kata para ulama, ihsan itu adalah itqan fihima. Seorang itu ibadahnya benar-benar mantap, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menghayati tatkala dia melakukan amal ibadah. Itu namanya tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi dibandingkan tingkatan iman, dibandingkan tingkatan Islam. Orang yang Islam belum tentu dia beriman. Bisa jadi dia mengamalkan amalan zahir tanpa ada rasa kecintaan dalam hatinya. Mengamalkan sholat, melakukan puasa hanya sekedar mengikuti tren di masyarakat. Daripada dibilang seperti ini, seperti itu, mendingan sholat. Daripada nang omah tengah tenguk rene opo-opo kopi yontek, gula yontek, mending mangkat ngaji. Misalnya semacam itu. Adakah perasaan dalam hati kita mendasari amal ibadah itu dengan ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah? Tidak ada. Itu hanya sekedar amalan zahir. Oleh karena itu orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui, tatkala mereka mengaku mengklaim bahwasanya diri mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, jangan kalian katakan kami beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Ya, jadi walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi tingkatan Islam dan tingkatan iman. Tingkatan Islam itu adalah di bawah tingkatan iman. Orang yang beriman sudah pasti dia adalah orang yang muslim, dan orang yang muslim dia dituntut untuk mengamalkan keimanan. Jadi semacam itu. Kalau dia terus berusaha tatkala dia beribadah, amalan yang batin dia amalkan sesuai dengan kemampuannya, amalan yang zahir dia amalkan sesuai dengan kemampuannya, kemudian menuntut ilmu, berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan riya, menghilangkan sum'ah, ya, maka dia akan mencapai satu tingkatan, yaitu tingkatan ihsan, ya, bahwa ibadahnya, keimanannya, Islamnya itu adalah tingkatan yang tinggi. Kata para ulama, kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang sudah mencapai derajat tersebut? Jangan dijawab, nanti di rumah saja menjawabnya. Itu untuk bahan introspeksi diri kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tingkatan itu, tingkatan agama ada 3. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya Ustaz bahwasanya tingkatan agama itu ada 3? Jawabannya adalah hadis riwayat Muslim tentang kisah yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, yaitu saat Rasulullah SAW itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah laki-laki yang asing. Sama sekali penduduk kota Madinah saat itu tidak ada yang mengenalnya. Di sensus penduduk itu orang itu nggak ada. Tapi nggak ada tanda-tanda bahwasanya dia itu melakukan perjalanan. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam klimis, kemudian tidak ada keringat sama sekali. Tapi kita nggak ada yang kenal. Ternyata itu siapa jemaah? Malaikat Jibril yang sedang menjelma menjadi seorang laki-laki, seorang manusia yang paling utama, utusan Rasul yang paling utama di kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan utusan yang paling utama dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Disaksikan dengan para manusia yang paling utama setelah para nabi, yaitu para sahabat. Mereka membahas apa? Mereka membahas Islam, iman, dan ihsan. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
Tapi pertanyaannya bukan karena Jibril nggak tahu, tapi pertanyaan untuk supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sehingga para sahabat yang hadir saat itu menjadi tahu. Apa yang ditanyakan oleh Jibril? Yang pertama, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama saat engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, engkau menunaikan ibadah salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu. Kelima-limanya ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, amalan batin atau amalan zahir? Amalan zahir. Tatkala Rasulullah ditanya tentang Islam, beliau menerjemahkan Islam dengan amalan zahir. Kemudian setelah itu dijawab, ditanya lagi oleh Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah. Berapa itu? 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Iman itu di mana? Di dalam hati. Tatkala Rasulullah ditanya tentang iman, beliau menafsirkan iman dengan perkara batin, hal yang ada di dalam hati. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Kemudian beliau menjawab, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata engkau belum bisa melihat Allah, dan memang di dunia kita tidak bisa melihat Allah, maka kemudian engkau beribadah seolah-olah engkau itu dihadapkan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang kemarin sing dek wingi teko iku wahai Umar, itu adalah Jibril. Dalam rangka apa dia teko? Dia datang dalam rangka untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti agama Islam itu apa? Islam mencakup Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian ihsan. Baik, kita kembali ke awal jemaah. Beliau mengatakan bahwa kewajiban seorang muslim itu kan ada 4. Dulu di awal muqaddimah, risalah satu usul itu kan diawali dengan 3 muqaddimah. Seiling apa seiling? Insyaallah itu ya, bismillah. Baik, di muqaddimah yang pertama beliau menjelaskan kepada kita ada 4 kewajiban seorang muslim dan muslimah. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Baik, yang pertama adalah apa jemaah? Yang pertama adalah al-ilm. Yang pertama kewajiban kita adalah belajar. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Yang keempat adalah bersabar saat belajar, bersabar saat mendakwahkan, mengamalkan, dan bersabar saat mendakwahkan. Ini adalah 4 kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kewajiban yang pertama tadi apa? Belajar, menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita tuntut? Yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam itu tadi ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Tatkala beliau mengatakan kewajiban kita adalah menuntut ilmu tentang agama Islam, muncul pertanyaan, apa yang harus kita pelajari? Jawabannya yang harus kita pelajari adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini adalah 3 tingkatan agama, dan ketiga-tiganya harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Kemudian beliau mengatakan wa kullu martabatin laha arkan.
dan setiap tingkatan itu memiliki rukun. Beliau ingin menjelaskan kepada kita, Islam itu kan luas, amalan-amalan zahir itu kan banyak sekali. Ya, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ya, dan yang lain sebagainya banyak sekali. Kemudian iman juga pembahasannya sangat banyak sekali. Kemudian ihsan pembahasannya sangat lebar sekali. Beliau ingin mengatakan kepada kita, tatkala pembahasan itu sangat lebar, sangat banyak, antum perlu tahu bahwa yang paling urgent untuk antum pelajari adalah rukun-rukunnya terlebih dahulu. Karena Islam memiliki rukun, iman memiliki rukun, dan ihsan pun memiliki rukun. Nah, rukun-rukun ini yang pertama kali harus dipelajari. Beliau mengatakan al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Apa tingkatan yang pertama tadi? Islam. Al-Islamu fa'arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus salati, rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itauz zakati, dan juga yang ketiga adalah membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan yang terakhir dari rukun Islam adalah berhaji, munggah kaji ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Tapi ini adalah Islam. Ini adalah Islam. Islam itu memiliki 5 rukun. Rukun-rukun ini jamaah rahimani wa rahimakumullah wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita lakukan. Dan kita tidak bisa mengamalkan rukun-rukun tersebut secara benar kecuali dengan belajar. Maka mempelajari rukun-rukun tersebut, rukunnya adalah wajib. Wajib hukumnya kita mengenali tentang 2 kalimat syahadat. Wajib bagi kita mengenali tentang salat, belajar tentang masalah salat. Kemudian wajib bagi kita untuk mengenali tentang masalah membayar zakat. Kemudian wajib bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian wajib bagi yang mampu untuk ibadah haji untuk mempelajari amalan-amalan seputar ibadah haji. Semua ini hukumnya wajib untuk dipelajari. Kenapa kok wajib? Karena semuanya itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Salah satu, kalau kita belajar sholat jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sholat itu kan ada pembahasan namanya rukun-rukun sholat. Dalam sholat itu ada pembahasannya wajib-wajib sholat, hal-hal yang wajib untuk dilakukan saat sholat. Kemudian salah satu di antara pembahasan dalam sholat itu adalah pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah dalam sholat. Baik, ada pembahasan rukun-rukun sholat. Ya, apa di antara contoh rukun sholat? Contoh di antara rukun sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Jawabannya adalah tidak sah. Kalau ada orang sholat tidak ruku, apa hukumnya? Jawabannya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun, salah satu di antara rukun dari rukun-rukun sholat. Ada orang itu tidak sujud. Ya, jawabannya orang tersebut apakah sholatnya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Nah, Islam jamaah punya rukun. Rukunnya berapa? Ada 5. Ada 5. Kelima-limanya ini harus kita amalkan. Kelima-limanya ini harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya Islam kita ini menjadi Islam yang tegak, Islam yang benar. Baik, apa dalil bahwasannya rukun Islam itu ada 5? Dalil bahwasannya rukun Islam itu ada 5 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu anaknya siapa? Anaknya Umar ibnu Al-Khattab. Abdullah ibnu Umar ibni Al-Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu akan tegak saat kita mengamalkan 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersaksi. Dan persaksian ini ada 2. Yang pertama kita bersaksi tentang la ilaha illallah, dan yang kedua kita bersaksi tentang anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakat, dan menunaikan ibadah, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa shaumu Ramadan. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir wa hajju baitillahil haram, dan berhaji di Baitullah Al-Haram. Ada 5 syarat, 5 rukun yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang berdasarkan hadis ini para ulama semuanya sepakat bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Jadi ojo kuali antara rukun Islam dengan rukun iman. Pak, rukun iman enek piro? Enek 5. Rukun Islam enek piro? Enek 6. Kalau PD, ini adalah salah satu di antara kekeliruan. 5 dengan 6 itu cuma beda berapa? Beda 1 saja. Jangan sampai keliru. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Baik, kemudian beliau membahas rukun iman, rukun Islam tersebut satu persatu. Beliau mengatakan fadalilus syahadah, dan dalil bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu adalah rukun Islam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi. Siapa yang bersaksi di sini jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi persaksiannya Allah? La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi. Apa yang dipersaksikan oleh para malaikat? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qisti, yang mana mereka itu benar-benar menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Ini adalah dalil bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Rukun yang pertama itu mengandung 2 hal. Jadi rukun Islam itu ada 5, dan rukun yang pertama mengandung 2 hal. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. 2 syahadat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah tidak pernah disebutkan bergandengan dalam Al-Quran. Antum buka Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menemukan lafaz syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah disebutkan secara bergandengan. Tidak ada. Syahadat, 2 syahadat ini disebutkan bergandengan hanya pada hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tatkala beliau ingin menjelaskan tentang dalil 2 syahadat ini dari Al-Quran, beliau harus menjelaskan dalil tersebut satu persatu. Jadi dalil dari Al-Quran tentang syahadat la ilaha illallah ini, dalil dari Al-Quran bahwasanya syahadat anna Muhammad Rasulullah dari Al-Quran adalah ini. Jadi dalilnya itu disebutkan sendiri-sendiri. Nah, beliau mengatakan wa ma'naha, dan makna syahadat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin
illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu adzan, biidznillah subhanahu wa taala kita lanjutkan setelah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik, kita lanjutkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan bagaimana tadi? Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa haddun nafi min al-itsbat, dan batasan nafyu dari al-itsbat adalah firman Allah Subhanahu wa taala la ilaha, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Maknanya adalah menafikan segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, firman Allah Subhanahu wa taala, illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Maknanya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan poin yang pertama. Jadi beliau mengatakan bahwa syahadat itu kan ada dua. Syahadat itu adalah rukun pertama dari rukun Islam. Akan tetapi dalam syahadat itu ada dua hal yang harus kita persaksikan. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Baik, dua hal ini beliau bahas sendiri-sendiri. Jadi syahadat la ilaha illallah beliau bahas sendiri, dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah beliau bahas sendiri. Baik, berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara. Perkara yang pertama adalah makna dari la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kehidupan manusia yang nyata, Tuhan itu ada satu atau ada banyak? Nyatanya sekarang jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi punya Tuhan sendiri atau tidak? Punya. Orang Nasrani punya Tuhan sendiri atau tidak? Punya. Orang Majusi punya Tuhan sendiri atau tidak? Punya. Orang ateis punya Tuhan sendiri atau tidak? Mereka mengakunya nggak punya Tuhan, gitu ya. Baik, dan yang lain sebagainya. Masing-masing umat beragama mengaku memiliki Tuhan. Ada yang Tuhannya patung yang terbuat dari kayu, ada yang Tuhannya patung terbuat dari batu, ada yang Tuhannya keris, ada yang Tuhannya matahari, ada yang Tuhannya rembulan, dan ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dinamakan Tuhan, semua itu dinamakan ilah. Tapi adakah di antara Tuhan-Tuhan itu yang berhak untuk diibadahi selain Allah? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu lantaran Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Meskipun si fulan, meskipun agama A mengklaim bahwasanya Tuhan mereka adalah matahari, meskipun agama B mengklaim punya Tuhan, Tuhan mereka adalah rembulan, meskipun agama C memiliki Tuhan, mengklaim bahwasanya Tuhan mereka adalah pohon misalnya, masing-masing mengklaim memiliki Tuhan. Akan tapi ketahuilah, di antara Tuhan-Tuhan tersebut tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah, hukumnya adalah batil. Itu bukan sesembahan yang sah, ibadah tidak diterima, malah jadi dosa. Baik,
Itu adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau antum ditanya apa makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan melainkan Allah, jawabannya pernyataan ini atau terjemahan ini atau makna ini keliru, baik dari segi bahasa Arab atau dari segi maknanya. Kalau dari segi bahasa Arab tentu nggak kita jelaskan di sini. Tapi dari makna jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita mengatakan bahwa memaknai tidak ada Tuhan melainkan Allah, dari kalimat ini melazimkan satu hal yang sangat batil. Apa itu? Makna bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya kalau kita maknai demikian adalah tidak ada satu hal yang disembah pun melainkan itu adalah Allah. Bisa dipahami? Makna orang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah atau tidak ada Tuhan selain Allah, makna ini keliru dari dua hal. Yang pertama, kalau kita maknai la ilaha illallah dengan makna demikian, berarti kita menetapkan bahwa semua hal yang disembah itu adalah Allah. Kalau orang Majusi itu nyembahnya apa? Nyembahnya geni gitu loh. Nah, disebut mati gitu ya. Mereka menyembah api. Kemudian sebagian orang menyembah patung, sebagian orang menyembah pohon dan yang lain sebagainya. Kalau kita maknai tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kita menetapkan bahwa apapun yang disembah oleh orang-orang itu adalah Allah. Bisa dipahami? Ini adalah makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita memaknai tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya keliru dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang barusan kita sebutkan. Atau sebagian orang menyatakan, menjelaskan juga atau menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pun juga keliru. Keliru kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena hakikatnya Tuhan itu sangat banyak. Tuhan itu sangat banyak. Orang-orang itu memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Orang Islam memiliki Tuhan, orang Yahudi memiliki Tuhan, orang Nasara punya Tuhan, orang Majusi punya Tuhan. Semua agama punya Tuhan sendiri-sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan bahwasanya mereka itu Tuhan, meskipun Tuhannya adalah Tuhan kawin, bukan asli. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan itu semua sebagai sesembahan. Akan tetapi sesembahan itu sesembahan yang tidak benar. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyelisih fakta dan menyelisih realita. Karena nyatanya Tuhan itu menurut manusia sangat banyak. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan dan yang lain dan yang sebagainya. Jadi makna yang benar tentang la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan pertama dari la ilaha illallah, berkaitan dengan makna dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa syahadat la ilaha illallah, supaya sah syahadat tersebut harus terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah terpenuhi syarat-syaratnya, yang kedua terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi la ilaha illallah itu punya syarat dan punya rukun. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah itu dua. Ya, rukun la ilaha illallah itu dua. Kalau kita bahas rukun sholat mungkin sudah banyak kita yang tahu. Kalau kita bahas rukun puasa mungkin sudah banyak di antara kita yang tahu rukun-rukun puasa. Tapi kalau kita ditanya apa rukun la ilaha illallah, mungkin sangat jarang di antara kita mengetahui rukun la ilaha illallah. Padahal ini rukun. Dan hukum-rukun, kalau rukun tersebut tidak diamalkan, maka sesuatu itu tidak pernah dianggap sah. Baik, apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menafikan, meniadakan. Apa maksudnya? Maksudnya kita meniadakan sesembahan apapun itu bentuknya. Itu yang pertama, yaitu an-nafyu. Dan an-nafyu ini, rukun ini terdapat pada lafaz la ilaha. La itu tidak ada,
ilaha itu adalah Tuhan. La ilaha berarti tidak ada Tuhan. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini mengharuskan ada rukun yang kedua. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu meniadakan. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan. Penetapan ini ada pada lafaz illallah, kecuali Allah. Jadi berdasarkan dua rukun ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pada rukun pertama kita menafikan peribadatan untuk semua jenis Tuhan. Kemudian pada rukun kedua kita menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama adalah la ilaha, yang kedua adalah illallah. Itu adalah dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu dan al-itsbat. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum mau zikir la ilaha illallah, zikir dengan lafaz yang lengkap. La ilaha illallah. Jangan la ilaha, la ilaha, la ilaha. Kemudian sampai 10 meninggal dunia, apa jadinya? Kita meniadakan sesembahan. Tidak ada di dunia ini yang berhak diibadahi. Ya, kemudian maksudnya apa? Gitu ya. Ini adalah zikir yang tidak tepat. Ya, yang tidak tepat. Maka makna yang benar dari la ilaha illallah, kita harus memenuhi dua rukunnya. Yang pertama la ilaha, yang kedua adalah illallah. Jadi keduanya harus terpenuhi, dan dua-duanya ini adalah rukun. Ya, dua-duanya ini adalah rukun. Dan rukun ini jamaah rahimani wa rahimakumullah bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dipraktekkan. Apa maksudnya praktek? Maksudnya adalah tatkala kita beribadah, benar-benar tujukan ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujukan sholat kita untuk manusia. Jangan tujukan sedekah kita untuk manusia. Apa contoh menunjukkan sholat untuk manusia? Jawabannya misalnya ada orang sholat santri misalnya. Tatkala dia sholat malam, ternyata ada rumah ustadznya yang terbuka. Biasanya santri itu kalau ustadz buka pintu itu apa? Jadi kalau suara pintu dimiliki berarti ustadz A, suara pintu dimiliki ustadz B gitu ya. Jadi kalau ustadznya keluar langsung tidur atau langsung belajar. Baik, tatkala tahu ustadznya datang misalnya saat sholat, akhirnya dia memperbagusi sholatnya supaya disanjung oleh ustadznya. Akhirnya dia tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Ini namanya dia belum tepat dalam menjalankan rukun la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia masih menunjukkan ibadah sholatnya untuk ustadznya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua rukun ini jamaah bukan rukun untuk ucapan saja, tapi rukun ini harus kita praktekkan. Tatkala kita sakit jamaah rahimani wa rahimakumullah, sakit bertahun-tahun, ya, maka jangan minta kepada manusia. Fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya saya itu dekat. Kemudian Allah mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan semua permintaan hambaku, tapi dengan syarat kalau mereka meminta kepadaku, ya, meminta kepadaku. Dan semua permintaan kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, enggak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan. Ya, semuanya dikabulkan, hanya metode pengkabulannya aja yang berbeda-beda. Ya, hanya metode pengkabulannya aja yang berbeda. Baik, jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua, yaitu an-nafyu, meniadakan ibadah, ya. Yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah berkaitan dengan syarat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, supaya mandi, supaya manjur, itu harus terpenuhi rukun dan terpenuhi syaratnya. Apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah itu yang pertama ilmun. Yang pertama adalah ilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah, belajar.
Apa makna la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Ya. Kemudian apa rukun-rukun la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Itu harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Baru kemudian kita ucapkan. Ya, baru kemudian kita ucapkan. Oleh karena itu, tatkala kita ingin mendakwahi orang lain, sampaikan dulu tentang makna la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, baru kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, kemudian yang kedua ilmu. Ini adalah yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah yaqinun. Yang kedua adalah yakin. Ini syarat jemaah. Jadi tatkala antum mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar dengan keyakinan dalam hati. Gak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu adalah syarat yang kedua, yaitu keyakinan. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya, antum mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Ini adalah syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah. Apa tadi? Ilmu, kemudian keyakinan, kemudian keikhlasan, kemudian ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka. Yang keempat adalah kejujuran. Ya, yang keempat adalah kejujuran. Kemudian ma'a mahabbatin. Yang keempat, yang kelima adalah kecintaan. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para nabi dan yang lain sebagainya. Harus berdasarkan rasa cinta. Sudah berapa tadi? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma'a mahabbatin, wa inqiyadin wal qabul. Yang keenam adalah ketundukan. Ya, yang keenam adalah ketundukan. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Anda syariat A, syariat B, syariat C, antum tunduk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, yaitu menerima. Ini syarat la ilaha illallah. Kalau antum zikir la ilaha illallah, zikir antum biar dapat pahala, biar manjur, biar mandi, maka harus antum sandarkan zikir tersebut dengan 7 syarat ini. Ya, harus kita sandarkan dengan 7 syarat ini. Saya ulangi, yang pertama tadi apa jemaah? Ilmun. Antum harus tahu jemaah, ini la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini kunci Islam. Antum perhatikan, syarat rukun Islam itu ada 5. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membuka Islam dengan 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat ini pembukanya apa? La ilaha illallah. Jadi antum harus tahu rukun dan syarat la ilaha illallah. Yang pertama tadi adalah ilmu. Yang kedua yaqinun. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga adalah wa ikhlasun, adalah keikhlasan. Yang keempat wasidquka, yaitu kejujuran. Yang kelima adalah ma'a mahabbatin, kecintaan, wa inqiyadin, dan ketundukan, wal qabuli laha, yaitu menerima 2 kalimat atau kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini adalah 7 syarat la ilaha illallah. Ya, supaya kita tahu jemaah, kita sudah umur 70 tahun. Kita Islam ini sejak kapan jemaah? Sejak lahir kita berujung langsung muslim. Tapi baru tahu kita syarat la ilaha illallah atau baru sadar mungkin sekarang. Padahal la ilaha illallah itu adalah lafaz yang sering kita ucapkan. Ya, syarat ucapan yang sering kita ucapkan, terutama para muadzin. Tatkala kita menjawab adzan dan yang lain sebagainya, atau zikir-zikir, kita sering mengucapkan lafaz-lafaz tersebut. Dan lafaz tersebut adalah lafaz yang sangat agung jemaah. Lafaz yang sangat agung. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi muadzin, balik ke masjidnya orang sendal. Ini la ilaha illallahnya nggak mandi. Kenapa jemaah? Karena tidak ada dasar iman yang kuat saat mengucapkannya. Nggak ada ma'rifah tentang ucapan la ilaha illallah. Nggak tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini berbeda dengan orang Arab jemaah. Antum tahu kenapa Abu Jahal itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Sebenarnya dia sudah tahu konsekuensi la ilaha illallah. Oleh karena itu orang-orang Arab mengatakan aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, tatkala engkau menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan la ilaha illallah,
Kemudian apa jawaban orang-orang kafir Quraisy? Aja'al al-alihata ilaha wahida? Apakah engkau wahai Muhammad mau mengajak kami untuk menyembah satu Tuhan saja? Mereka nggak terima kalau Tuhannya cuma satu. Ya, mereka senang kalau Tuhannya banyak 360. Di mana? Di Ka'bah saat itu lebih enak nyembah 360 Tuhan. Ini kan teori yang kebalik. Kalau kita sebagai budak, meskipun kita nggak jadi budak ya, seandainya ada seorang budak, dia punya 2 majikan, punya 3 majikan, dengan budak yang punya 1 majikan, kira-kira jamaah kerjanya budak ini lebih ringan yang mana? Yang 1. Dia punya majikan 3, tiga-tiganya yang 1 pengen ini, yang kedua pengen ini, yang ketiga pengen ini. Dia orangnya cuma 1, suruh melayani 3 majikan, kira-kira bisa? Susah kesusahan. Beda dengan kalau seorang budak punya 1 majikan. Dengan 1 majikan tersebut dia bisa fokus. Dia bisa fokus. Itulah keindahan Islam. Dengan beribadah hanya kepada Allah, itulah kemuliaan, itulah kemudahan agama Islam. Dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itulah kemudahan Islam. Itulah kemudahan Islam. Islam itu mudah. Engkau cuma diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang 1. Kita diperintahkan cuma untuk beribadah dengan syariat Nabi yang 1. Enggak usah ya cari-cari syariat lain selain syariatnya Allah dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah, dan itu semua harus kita amalkan. Jadi mulai sekarang jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita berzikir la ilaha illallah ya, perhatikan rukun-rukun dan syarat tersebut. Baik, setelah itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita ajarkan kepada orang-orang, kita punya tetangga yang non-muslim misalnya, kita ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini pesan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada tetangga kita yang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda. Ya, aku kok pengen lebu Islam gitu. Jangan ditunda, sesuai. Dan semua jamaah kumpul, jangan. Tidak ada petunjuknya menunda syahadat. Kalau hari ini jam ini ada yang mau masuk Islam, silahkan langsung dituntun, meskipun tidak ada yang mempersaksikan. Kenapa jamaah? Karena syahadat itu adalah urusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang menjamin ajar manusia. Kalau ada orang mengatakan saya ingin masuk Islam, tunggu, saya buatkan surat dulu. Ditelepon lagi. Suratnya jadinya kapan? Pekan depan, karena yang mau tanda tangan sedang safar. Belum jadi syahadat sudah meninggal dunia. Siapa yang tahu jawab? Bu Sopo. Ini satu hal yang terjadi jamaah. Ini satu hal yang pernah kejadian. Ini pernah disampaikan seperti Anda di majelis kitab tauhid. Saya pernah tanya kepada Saudara Anda, Ustaz, apa hukumnya mengakhirkan syahadat la ilaha illallah? Kata beliau jangan. Dan ini pernah kejadian, mengakhirkan syahadat, tapi ternyata orang yang mau syahadat meninggal dunia duluan. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan mengakhirkan syahadat. Baik, kemudian beliau mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, ya, dan tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah, ya, yang bisa menjelaskan tentang tafsir tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Ibrahim alaihi salam ya berkata kepada bapaknya, siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Wa qaumihi, dan kaumnya Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim? Patung. Ya, yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim adalah patung. Dan pada zaman Nabi Ibrahim ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, inovasi para penyembah patung itu lebih berkembang. Yang sebelumnya mereka itu hanya menyembah patung, akhirnya berkembang sehingga mereka menyembah matahari dan menyembah rembulan. Sehingga pada zaman Nabi Ibrahim ini muncul 2 versi peribadatan. Orang-orang yang menyembah Tuhan yang ada di bumi, yaitu para patung, dan orang-orang yang menyembah Tuhan yang ada di langit, yaitu matahari dan rembulan. Ya, oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dalam surat Al-An'am misalnya,
beliau mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Tatkala beliau ingin mendebat kaumnya pada malam hari, tatkala muncul bintang-bintang, beliau mengatakan sesungguhnya kayaknya ini Tuhanku nih. Bintang-bintang ini kayaknya Tuhanku. Qala hadza rabbi. Kayaknya ini Tuhanku. Tatkala malam berikutnya falamma janna alaihi, tatkala muncul matahari, tatkala muncul rembulan, beliau mengatakan kayaknya ini Tuhanku. Terus semacam itu beliau mendebat kaumnya, bukan dalam rangka beliau mencari Tuhan. Ini salah satu di antara bentuk kesalahan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, itu bukan dalam rangka mencari Tuhan, tapi itu dalam rangka untuk mendebat kaumnya. Tapi beliau mengatakan sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, berlepas diri dari patung-patung yang mereka ibadahi. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Saya hanya menyembah Zat yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia yang memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid tersebut sebuah kalimat yang kekal untuk orang-orang yang datang setelah beliau, para cucu beliau, ya, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan gelar ahli kitab kepada Yahudi dan Nasrani adalah gelar apa? Gelar sanjungan atau gelar celaan. Gelar celaan. Kenapa jemaah? Karena mereka sudah diturunkan kitab kepada mereka, kok nggak mau beriman. Itu maksud, ya, ahli kitab itu ahlul kitab, ya. Julukan untuk Yahudi dan Nasrani dengan ahli kitab itu adalah julukan celaan terhadap mereka, ya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada mereka, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian untuk menuju satu ucapan yang sama antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, yaitu tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan ardaban min dunillah, dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Seandainya kalian semua berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda perhatikan, ini ada dua ayat yang beliau sebutkan. Ayat yang pertama adalah ayat yang beliau sebutkan, ya, dari surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-64. Dua ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah menafsirkan makna la ilaha illallah. Menafsirkan makna la ilaha illallah. Baik, apa kesimpulan dari dua ayat ini? Kesimpulan dari dua ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang merupakan tafsir dari la ilaha illallah, yang pertama adalah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Yang kedua adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kesempurnaan tauhid adalah saat Anda berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Jadi dua ayat ini, surat Az-Zukhruf dan surat Ali Imran, keduanya menafsirkan makna la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Yang pertama, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Yang kedua adalah berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Apa dalil yang lebih jelas dari ini jamaah rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil
wuthqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang kufur kepada taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah kullu ma 'ubida min dunillah. Segala hal yang diibadahi selain Allah itu namanya taghut. Baik, barang siapa yang kufur kepada taghut, yang kedua beriman kepada Allah. Dan iman yang paling tinggi kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada dua syarat la ilaha illallah. Ada dua hal, dua tafsir dari la ilaha illallah. Yang pertama beribadah hanya kepada Allah, yang kedua kufur kepada taghut, ya tidak beriman kepada segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah pembahasan tentang la ilaha illallah. Ada berapa pembahasan jamaah? Yang pertama tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua tentang dua rukun la ilaha illallah. Yang ketiga tentang apa tadi? Tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat tentang dalil dari tafsir la ilaha illallah. Apa dalilnya tadi? Surat Az-Zukhruf dan surat Ali Imran. Itu adalah beberapa poin pembahasan dari syahadat la ilaha illallah. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi sudah kita bahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sekarang kita akan membahas tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Beliau mengatakan, dan dalil tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalian. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma 'anittum, sangat memberatkan beliau apa-apa yang memberatkan umatnya. Harisun alaikum, yang begitu bersemangat, ya begitu menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu adalah sosok yang kasih sayangnya sangat dalam terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap semua apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan berdasarkan dengan syariat yang beliau bawa. Baik, setelah beliau membahas tentang syahadat la ilaha illallah, beliau membahas tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kedua syahadat ini saling bersambung antara satu dengan yang lainnya. Baik, dalam pembahasan syahadat anna Muhammadan Rasulullah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 yang barusan kita bacakan. Itu adalah yang pertama, yaitu tentang dalil wajibnya bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, pembahasan yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, atau konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa supaya syahadat anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kita menjadi syahadat yang benar, harus terpenuhi 4 perkara. Ya, kita kalau ingin bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah dan syahadat kita menjadi syahadat yang benar, harus terpenuhi 4 perkara.
Yang pertama kata beliau, ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam semua apa yang beliau perintahkan. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam semua apa yang beliau perintahkan. Baik perkara itu perkara yang wajib atau perkara itu perkara yang sunnah. Entah itu wajib, entah itu sunnah, selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa athi'ullaha wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wa athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan taatilah para pemimpin di antara kalian, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan juga memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa athi'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya syahadat anna Muhammad Rasulullah kita menjadi syahadat yang benar, harus melaksanakan semua yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW semampu kita. Dan kalau kita baca jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang kisah-kisahnya para sahabat, bagaimana mereka taat kepada Rasulullah SAW, itu kita akan geleng-geleng kepala. Kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang yang benar-benar tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dulu yang pernah saya sebutkan, ya, dalam musnadnya Abdurrahman ibn Abi Layla, ya, disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Rawahah itu suatu ketika ingin masuk ke dalam masjid, Tatkala beliau ingin masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas mimbar mengatakan, anijlisu, duduklah kalian semua. Dari dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah ucapan yang dengan suara yang lantang, ijlisu, duduklah kalian. Maka Abdullah ibn Rawahah yang saat itu sedang di luar masjid, beberapa langkah lagi masuk masjid, beliau tatkala mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk, saat itu juga beliau duduk. Ini tentang tingginya ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan antum jangan bayangkan masjid zaman dulu seperti masjid zaman sekarang. 5 langkah dari sini itu masih ada penghalangnya, masih ada asbesnya. Kalau zaman dulu tidak, di luar itu adalah pasir panas, kemudian terik matahari itu sangat panas. Tapi demi mentaati Rasulullah SAW, mereka itu rela melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara kisah yang menarik jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah kisah yang disebutkan oleh Mujahid ibnu Jabr adalah salah seorang di antara imam ahli tafsir. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnad beliau. Kisah ini adalah kisah tentang laki-laki yang mulia, sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu kan santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Masjid Nabawi bersama para sahabat yang lain, Abu Suffah. Suatu ketika Abu Hurairah itu mulai banget, wis pirang-pirang dino ramangan. Saking mulih, kata Abu Hurairah, saya itu mengikatkan 2 batu. Jadi perut itu kalau melih jamaah, bukan seperti kita itu kalau lapar, selapar-laparnya kita, perut itu masih buncit, ya enggak? Kalau Abu Hurairah enggak, laparnya Abu Hurairah, perutnya itu sampai bisa dimasukkan batu supaya tulang rusuknya itu tertahan oleh batu dan punggungnya itu tidak bungkuk. Ya, itu kenapa Rasulullah SAW itu mengikat batu di perut? Karena supaya punggungnya itu tidak bungkuk. Kenapa jamaah? Karena memang sudah sangat lemas sekali, nggak ada makanan.
Ya nggak ada makanan. Abu Hurairah itu sangat lapar sekali. Kemudian beliau itu duduk di jalan yang sering dilewati oleh para sahabat. Apa tujuannya? Tujuannya mbok-mbok enek sing nggawa panganan. Itu niatnya Abu Hurairah, dan ini benar disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Hurairah itu eca-ecain, bahasa Indonesia ini eca-eca itu apa? Pura-pura tanya tentang satu ayat dalam Al-Quran. Niatnya bukan tanya, dia sudah tahu tafsirnya, tapi niatnya boboan Abu Bakar nawari sego, misalnya semacam itu. Ternyata Abu Bakarnya orang dong lewat 12. Kemudian sedih. Muncullah berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat yang sahih jemaah. Ya, riwayat yang sahih disebutkan dalam kitab Iqadul Himmah Littiba'in Nabiyil Ummah. Yang kitab tersebut ya sudah diberikan rekomendasi oleh Syekh Ibn dan Syekh Shalal Al-Fauzan. Taib, kemudian lewatlah Umar bin Khattab, kisah yang sangat menarik. Taib, lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah tanya kepada Umar tentang satu ayat dalam Al-Quran. Niatnya bukan tanya, bohong-bohongan Umar nggawa sego. Ya, bohong-bohongan Umar nawari panganan. Akhirnya Umar ini enggak dong dijawab, setelah dijawab bablas. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Famarra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Setelah mereka berdua lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tahu bahwasanya Abu Hurairah itu sedang kelaparan. Diajaklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jalan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan sewadah susu. Abu Hurairah sebatin alhamdulillah. Ini dapat jatah ini, nggak mungkin Rasulullah orangnya pelit, pasti saya dapat bagian. Tatkala dapat susu ini jamaah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ud'u li ahlu sufa, panggilkan kepada saya ahlu sufa. Waduh, wis batin, saya nggak dapat jatah awal lagi. Sudah kelaparan dan Rasulullah tahu, tatkala dapat jatah susu, justru Rasulullah nyuruh Abu Hurairah untuk manggil ahlu sufa, orang-orang yang tinggal di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipanggil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, setelah mereka semua datang, antum bisa bayangkan, itu Abu Hurairah ngeleh jamaah, di depannya itu ada susu. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, ini susu ini kamu bawa, kemudian berikan kepada para ahlu sufah satu persatu. Iki ngeleh jamaah, baik, satu persatu yang ngasih Abu Hurairah dikasih, ya satu sudah minum sampai kenyang, kemudian diambil oleh Abu Hurairah. Dia megang makanan jamaah dalam kondisi lapar, dikasih kepada orang kedua, minum sampai kenyang. Antum bisa bayangkan, antum kelaparan, kehausan, dan melihat orang yang minum, dan antum sebenarnya orang yang paling berhak mendapatkan minuman tersebut. Kemudian diberikan oleh Abu Hurairah, diberikan kepada orang yang kedua. Setelah kenyang, pindah kepada orang ketiga, satu terus sampai susunya itu hampir habis. Sampai susunya itu, ya jelas lah diomong kayak gitu ya. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, berikan bejana itu kepada saya. Diberikanlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, sambil tersenyum. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu mengatakan hal tersebut sambil tersenyum kepada saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal saya sama kamu. Tinggal saya sama kamu. Susu itu tinggal sedikit. Antum bisa bayangkan, nggak mungkin Abu Hurairah jaluk jatahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat, dalam teks hadisnya beliau mengatakan fa'ahzanani dzalik. Tatkala Rasulullah SAW menyuruh saya untuk mengundang ahlu sufah, saya itu sudah sedih. Ya, fa tamannaitu an ashraba minha syarbatan, saya lupa apa hadisnya. Fa tamannaitu an ashraba minha syarbatan li aqwa fi laili wa nahari. Kalau nggak salah lafaznya semacam itu. Saya itu sebenarnya ingin minum seteguk dua teguk terlebih dahulu supaya saya kuat saat malam dan siang hari. Ternyata tinggal seteguk, tinggal seteguk, dan tersisa saya dengan Rasulullah SAW. Antum kalau di hadapannya Abu Hurairah semacam itu, pasti nggak tega jemaah. Ini ada Rasulullah SAW, ya, ada Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, ini kamu minum terlebih dahulu. Diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah minum, dilepas oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ishrab ya Abahir. Minum lagi Rasulullah, minum lagi Abu Hurairah. Terus diperintahkan untuk minum oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah,
hatta la ajida fi batni maslakan. Kata Hurairah, sampai perutku ini benar-benar nggak ada ruang untuk nafas. Saking kelempokan lembut. Ya, itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jamaah oleh-olehnya orang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nggak taat jamaah, nggak dapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendapatkan dua keberkahan minum berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan mukjizatnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kisah tentang ketaatannya para sahabat cuma berhenti sampai di sini? Kalau tidak. Kalau antum buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang ketaatannya para sahabat, antum akan geleng-geleng kepala. Itu akan menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, entah itu sahabat atau sahabiat, semuanya itu mereka tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah yang pertama, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, membenarkan semua berita yang beliau bawa. Kemudian yang ketiga, meninggalkan semua yang beliau larang. Dan yang terakhir adalah tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 hal ini jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalau pengen syahadat Muhammad Rasulullah kita benar, maka penuhilah 4 hal ini. Empat hal ini. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih ada materi, tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 8 menit. Nah, dan bisa kita bahas jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup, kita baca ada beberapa pertanyaan. Kalau sesi tanya jawab, kaidahnya satu. Kalau tahu dijawab, kalau nggak tahu kita cari bersama-sama. Karena saya juga penuntut ilmu. Nah, Rasulullah SAW itu nggak malu jemaah kalau nggak tahu. Jadi dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW itu mengatakan tidak tahu. Ya, ditanya sama malaikat Jibril nggak tahu. Ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, jawabannya nggak tahu. Tunggu saya beberapa hari kembali. Itu pelajaran dari kita. Ya, pelajaran dari Muhammad SAW. Kalau nggak tahu, jangan maksakan tahu. Ya, jangan maksakan tahu. Dikisahkan ada salah seorang ahli bahasa. Dia memang ahli bahasa dan benar-benar ahli bahasa. Ilmunya tentang bahasa Arab itu sangat luas sekali. Tapi ada kekurangan dari ahli bahasa tersebut. Kadang-kadang kalau nggak tahu itu tetap dijawab. Ya, kadang-kadang kalau nggak tahu itu tetap dijawab. Suatu ketika ada orang yang ingin belajar kepada ahli bahasa tersebut, ahli bahasa Arab. Kemudian ada sebagian orang yang memperingatkan rombongan tersebut, kamu kalau belajar kepada Syekh Fulan, hati-hati. Kenapa? Karena Syekh Fulan itu adalah orangnya suka ngawur. Kadang-kadang nggak ada jawabannya tetap dijawab, nggak tahu jawabannya tetap dijawab. Akhirnya kelompok ini yang pengen belajar kepada Syekh tadi, mereka mikir, bagaimana caranya untuk ngetes Syekh ini, benar nggak dia itu suka pembohong? Tatkala menjawab sebuah pertanyaan, akhirnya mereka kumpul jadi satu, membuat sebuah kata dalam bahasa Arab, yang mana kata ini tidak ada dalam bahasa Arab. Jadi huruf-huruf bahasa Arab itu digabungkan satu persatu sehingga menjadi sebuah kata, yang mana kata ini menurut mereka nggak ada dalam bahasa Arab, Akhirnya dengan pikir mereka datang kepada Syekh tadi. Di majelisnya akhirnya salah satu di antara mereka bertanya kepada Syekh, apa makna kata ini? Syekhnya dengan pikir menjawab ini. Akhirnya mereka tahu, oh ini syekhnya sedang berbohong. Menurut mereka ini adalah kata yang nggak ada maknanya. Karena mereka buat sendiri. Tapi ternyata syekhnya bisa menjawab. Akhirnya orang tadi nggak jadi belajar sama syekh tadi. Setelah pulang jemaah, beberapa pekan berikutnya mereka baca buku. Dan ternyata lafaz yang mereka tes kepada syekh tadi ada dalam buku tersebut, dan jawabannya benar, dan jawabannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh syekh tadi. Itu cerita benar tegang, ya. Baik.
Baik, di sini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Nah, sini saya hafal Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnaha haba'an manthura. Dan kami perlihatkan amal-amal mereka kepada mereka, ya, amal-amal mereka selama di dunia, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut debu yang berterbangan. Pertanyaannya, amalan siapakah yang demikian itu? Ya, demikian Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Amalan-amalan yang dimaksud jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah amalan-amalan yang tidak berdasarkan contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan amalan-amalan orang kafir. Amalan-amalan orang kafir tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan mereka akan diberikan ganjarannya di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna." Orang-orang kafir tidak akan pernah ditimbang amal kebaikannya. Kenapa? Karena memang tidak ada amal kebaikan untuk mereka. Meskipun di dunia mereka banyak sedekah, membantu fakir miskin dan yang lain sebagainya, itu semua akan dibalas oleh Allah di dunia, dan di akhirat akan dijadikan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ini masuk ke dalam amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, amalan-amalan orang yang kafir. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah saya sudah nasihati kepada saudara-saudara dan saat ini belum juga mau hijrah? Yang saya tanyakan, apakah kelak di akhirat apa bisa bertemu sebagaimana hidup di dunia dengan saudara-saudara kami, bahkan kepada orang lain yang pernah saya nasihati? Demikian Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Ada satu kesempatan jemaah rahimani wa rahimakumullah supaya antum bisa reunian dengan keluarga antum. Antum yang sekarang, antum pernah sekolah di sekolah SMA A, SMP B, SMA C gitu ya, alias ini, alias itu, kemudian tergabung dalam satu grup. Apa yang antum inginkan? Reuni, benar atau enggak? Ya, masing-masing aja reuni. Dan reuni itu salah satu di antara hal yang diminati oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kiat supaya antum bisa reunian dengan keluarga antum di surga. Ya, supaya bisa reunian dengan keluarga antum di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam surat At-Tur. Ya, dalam surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti sifatnya apa jemaah? Iman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka itu mengikuti mereka dalam keimanan. Berarti anak mereka beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak cucu mereka akan kami golongkan kepada mereka. Kata para ulama, antum bisa reunian dengan keluarga antum, dengan bapak antum, dengan ibu antum, dengan syarat apa? Dua-duanya masuk ke dalam surga. Sebagian para ulama mengatakan, tatkala derajat anak dan bapak itu berbeda surga. Surga itu kan derajat berbeda jemaah. Nanti derajat orang tua, kalau dia itu lebih rendah di bawah derajatnya orang tua, derajatnya itu bisa dinaikkan dengan kebaikan seorang anak. Oleh karena itu jemaah, pesan saya kepada antum para orang tua, didik anak antum dengan keimanan. Itu kunci utama. Antum hidup di dunia itu cuma 20 tahun. Antum hidup di dunia cuma 15 tahun. Pol ya 50 tahun. 20 tahun, ya 15 tahun sebelum balik, kemudian 55 tahun misalnya setelah balik. Misalnya semacam itu. Pol kita hidup di dunia umur 70, 60, 80, itu paling pol. Ya, tapi kalau antum bisa mendidik diri antum dengan keimanan, bisa mendidik putra-putri antum dengan keimanan, antum reuni selamanya bersama anak dan istri antum. Pengen atau enggak? Wah Ustaz, aku pengen bidadari. Itu beda banget. Ya, pengen demikian. Nah, jadi kuncinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, didik anak antum dengan keimanan dan didik putra-putri antum dengan keimanan. Makanya salah satu di antara hal yang perlu untuk diperhatikan orang tua, dan ini sering kita ulang-ulang dalam pendidikan anak, antum jangan cari nilai, jangan cari gelar, jangan cari ketenaran, carilah keberkahan ilmu antum dan anak antum. Itu yang paling utama jemaah. Anak antum jadi ustaz nggak masalah. Anak antum jadi YouTuber gitu ya, ustaz YouTuber atau tidak, nggak jadi masalah. Anak antum jadi punya pondok atau nggak punya pondok, nggak jadi masalah.
Yang jadi masalah kalau anak antum nggak berkah ilmunya, dan antum nggak berkah ilmunya, reunian di mana? Di neraka. Ya, reunian di neraka. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan masalah keimanan. Perhatikan masalah keimanan. Anak soleh itu bukan hanya anak yang sholat. Anak yang soleh itu bukan hanya anak yang baca Al-Quran. Ini kekeliruan dalam masyarakat. Nah, kamu itu boleh melakukan apa saja, cewekan ya oleh, yang penting sholat 5 waktu aja sampai berapa. Ini keliru. Kenapa? Karena kalau sholatnya sudah tidak benar, semua amalannya pasti nggak benar. Ya, itu pasti. Itu pasti. Kalau ada orang perilakunya tidak benar, tidak sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan, itu pasti ibadahnya ada yang bermasalah. Ibadahnya ada yang bermasalah. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu di antara investasi kita yang paling besar adalah anak soleh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwa yang dimaksud anak soleh adalah anak yang beriman. Anak yang beriman. Maka antum para santri, usahakan antum jadi anak yang beriman. Belajar anak yang jadi anak yang berkah ilmunya. Antum ranking 1 nggak ranking 1 itu nggak masalah. Yang penting antum belajar yang benar. Cari keberkahan dalam masalah ilmu. Jemaah, betapa banyak kita jumpai ada orang yang ijazahnya itu IPK-nya 5.00. Honor IPK .500. Kalau ijazah Indonesia nggak ada. Tapi kalau ijazah Arab standar IPK paling tinggi itu 5. Itu IPK paling maksimal. Ada orang yang IPK-nya tinggi gitu ya, nilainya 100, semuanya 100. Tapi tatkala masuk ke dalam masyarakat tidak ada keberkahan ya, pada ilmunya. Kenapa jemaah? Karena keberkahan ilmu itu bergantung dengan ketakwaan Anda kepada Allah. Ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak Anda untuk bertakwa kepada Allah. Ajari ikhlas terus demikian supaya kita menjadi orang yang beriman dan anak kita menjadi anak yang beriman. Jangan pernah iming-imingi dengan duniawi. Dan ini musimnya jemaah. Ini musimnya. Ya, tahun-tahun ini, bulan-bulan ini kita betul memondokkan pondok, bapak-bapak, ibu-ibu sibuk nyarikan pondok buat anaknya. Kemudian motivasinya apa? Motivasinya kalau belajar kepada Syekh Fulan dapat sanad, ya, orangnya pintar-pintar, ya, kemudian bisa menjadi ustadz besar dan yang lain sebagainya. Kuliah di sini, kuliah di situ supaya bisa menjadi orang alim, ya, punya titel dan yang sebagainya. Itu niat yang keliru. Ya, itu niat yang keliru. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang berzina, bukan pezina, bukan orang minum khamr, bukan pembunuh, tapi orang yang gak ikhlas saat melakukan amal ibadah. Udah ini Ustaz. Ada masalah tentang pernikahan, kayaknya anak-anak jauh untuk mereka sama sekali nikah. Nah, ya nanti saya jawab. Ini orang rapi. Gimana? Kan nasihat itu. Nasihat ya Pak ya? Nasihat. Baik. Jawab atau nggak jawab? Jawab ya. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya adalah ada ikhwan dan akhwat sudah suka sama suka, pengen menikah tapi dihalang-halangi oleh orang tua. Apa hukumnya? Berdosakah orang tua tersebut? Ini seharusnya menjawab yang sudah menikah, tapi tidak apa-apa jemaah. Yang pertama, salah satu di antara kewajiban orang tua, terutama apabila orang tua itu anaknya adalah seorang wanita, adalah yang pertama bukan sekedar menikahkan. Antum perhatikan, wasiat Rasulullah itu bukan sekedar antum menikahkan anak antum, tapi antum mencarikan suami yang benar-benar baik agamanya untuk putri antum. Itu adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada seorang laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya, ingat jemaah dua, bukan hanya agama saja, sholat terus bujunir atau ditemek, itu jangan seperti itu. Ya, yang baik agamanya dan baik akhlaknya, kriteria dari Rasulullah SAW. Juga bukan yang baik akhlaknya tapi nggak baik agamanya. Jadi dua-duanya harus dikumpulkan.
baik agamanya, baik akhlaknya. Apa pesan Rasulullah? Fazawwiju, nikahkanlah dia, jangan dihalang-halangi. Baik, bagaimana kalau yang mau melamar itu adalah orang yang nggak benar? Kalau malam, sorenya pulangnya jam 2 gitu ya, pulang-pulang sempoyongan, ambune apa peraina. Bolehkah kita memperkenankan putri kita untuk menikah dengan orang tersebut? Apa jawabannya? Berhak orang tua untuk melarang putrinya. Berhak orang tua untuk melarang putrinya menikah dengan orang yang tadi. Kalau memang sudah kesemsem, datangkan anak laki-laki tersebut, suruh dia bertaubat, belajar masabilun aja, gitu ya. Misalnya semacam itu. Belajar dengan benar jemaah. Jangan antum gadaikan cinta itu hanya dengan sekedar duniawi. Antum tahu kisahnya Julaibib, jemaah? Saya ceritakan kisahnya Julaibib. Julaibib itu kalau boleh kita katakan standar muka, kalau dari 1 sampai 10 itu standar mukanya beliau di bawah standar, di bawah 5. Wirem. Jadi benar. Mukanya itu tidak disenangi oleh para wanita. Itu siapa? Julaibib. Suatu ketika Julaibib itu pengen menikah. Suatu ketika Julaibib itu pengen menikah. Tatkala Julaibib itu pengen menikah, dia pengen meminang salah seorang wanita sahabiah. Wanita ini masih apa namanya? Yang belum menikah itu, pokoknya lah. Dia wanita Ansar. Baik, tatkala Julaibib datang ke rumah wanita tersebut, Julaibib bertemu dengan kedua orang tua wanita tersebut. Kemudian ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan bapak si wanita tersebut. Tatkala bertemu dengan bapak si wanita tersebut, Julaibib mengutarakan keinginannya untuk menikahi putri dari laki-laki tersebut. Akhirnya karena melihat kok potongannya ini ya, akhirnya dia mengatakan, tunggu wahai Julaibib, saya kabarkan kepada istri saya terlebih dahulu. Akhirnya suami tersebut musyawarah kepada istrinya tentang keinginan Julaibib untuk menikahi anaknya tersebut, anak gadisnya tersebut. Kemudian tatkala mendengar bahwa yang mau menikahi itu Julaibib, kaget bojone. Benar, ya, kaget. Kemudian dia mengatakan, saya itu nggak akan ridho anak saya menikah dengan Julaibib. Kemudian Julaibib ini menikahi wanita Ansar ini atas perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kisah ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bagaimana para sahabat wanita mereka itu tunduk dan patuh terhadap perintahnya Rasulullah SAW. Julaibib ingin menikahi wanita ini atas saran dari Rasulullah SAW. Baik, tatkala mendengar bapak dan ibunya tidak sepakat untuk menikahkan Julaibib dengan putrinya tadi, padahal itu perintah dari Rasulullah SAW, anak gadisnya ini dengar dari dalam kamar. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya itu perintahnya Rasulullah, lanangane koyo ngopo pun aku gelem rabi. Itu kata wanita tersebut, ini benar. Dan ini satu di antara ketaatannya para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Rabi, urung suwi, akhirnya Julaibib meninggal dunia. Kemudian para sahabat mengatakan, saya melihat istrinya Julaibib, mantan istrinya Julaibib itu hidup berkelimang harta. Hidup berkelimang harta. Apa kesimpulannya jemaah? Kesimpulannya, kalau memang laki-laki itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagus agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Kalau hanya sekedar suka sama suka, hanya kenalan di sosmed gitu ya, kenalan Facebook, kamu namanya siapa, saya namanya ini, yuk ketemuan yuk. Nah, yang semacam ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, berhak Anda untuk mendidik anak Anda. Berhak untuk mendidik anak Anda. Kalau yang laki-laki belum benar, berhak bagi Anda untuk melarang putri Anda menikah dengan laki-laki tersebut. Kalau benar-benar pengen, suruh belajar lagi. Kemudian si orang tua menolak laki-laki tersebut hanya karena urusan sepele, maka ini adalah kekeliruan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di akhir hadis tadi mengatakan, kalau seandainya kalian didatangi oleh laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, kalau nggak kalian nikahkan, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Tapi bagaimana kalau penolakannya itu hanya sekedar karena miskin? Jawabannya boleh.
Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala Fatimah ya radhiyallahu taala anha dilamar oleh dua orang sekaligus. Ya, dilamar oleh dua orang sekaligus. Yang pertama adalah Abu Jaham, kemudian yang kedua adalah Abu Sufyan. Abu Jaham dan Abu Sufyan. Rasulullah SAW menolak Abu Sufyan untuk menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini orang darahnya biru, perabang, darahnya biru. Baik, apa kata Rasulullah? Amma Abu Sufyan fasu'lukun la malalah. Adapun Abu Sufyan itu orangnya miskin, dia tidak ada hartanya. Jadi salah satu di antara sebab kata Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu taala, salah satu di antara sebab yang memperbolehkan seorang laki-laki atau seorang akhwat untuk menolak seorang laki-laki adalah tatkala permasalahan itu dalam masalah. Nah, guys ya, kejawab jemaah. Nah, itu yang bisa kita bahas jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan saya mohon maaf apabila waktunya terlampau lewat dari batas yang ditentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.